ada juga penggeledahan, ada sejumlah barang bukti yang diambil begitu oleh pihak kepolisian. Kita tanyakan terkait dengan hasil dari pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan ini kepada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi yang siang hari ini berada di Barreskrim Polri. Cindy, sebelum kita bicara soal barang bukti yang diperiksa oleh polisi, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah soal tersangka. Selain Irjen Verdi Sambo, apakah ada kemungkinan tersangka lain muncul dalam kasus ini? Dan kemudian hasil otopsi juga ini masih menjadi pertanyaan. Adakah informasi yang Anda dapatkan terkait hal ini? Iya, soal kemungkinan ada tersangka baru ini tidak ditutup kemungkinannya. Memang kalau sebelumnya sudah disampaikan oleh Kabar Reskrim Polri, untuk dugaan tindak pembunuhan sudah lengkap tersangkanya. Tapi untuk turunan kasusnya ini masih dibuka. Artinya untuk pasal-pasal lain ini masih terbuka. Misalnya kalau kita lihat ada dugaan penghilangan barang bukti, penghentian ataupun juga menghalangi penyidikan, ini yang masih didalami oleh tim sus maupun juga Irsus Polri. Kemudian kalau kita lihat juga untuk misalnya untuk menghalangi penyidikan ada pasal 221 dan juga 233 KUHP, tapi ini akan didalami terlebih dahulu. Nah, yang terbaru, Niluh dan juga saudara, informasinya adalah pada hari ini Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, akan diperiksa secara perdana untuk statusnya sebagai tersangka, tapi dilakukan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Memang ada agenda yang sama dilakukan pemeriksaan dengan Komnas HAM, tapi sudah berkoordinasi karena difokuskan terlebih dahulu untuk penegakan hukum, tim sus untuk melengkapi konstruksi perkara, sehingga untuk pemeriksaan Komnas HAM ini akan ditunda terlebih dahulu. Memang juga kalau kita ingat kenapa kemudian Komnas HAM menjadwalkan Irjen Pol Verdi Sambo untuk diperiksa di dalam tanda kutip di akhir-akhir, karena Komnas HAM perlu memperkuat terlebih dahulu kerangka perkaranya, sekuen-sekuen ceritanya, sehingga kemudian Irjen Pol Verdi Sambo bersama istrinya dijadwalkan di akhir-akhir kalau kita runutkan. Lalu selain dari Irjen Pol Verdi Sambo yang juga hari ini dijadwalkan pemeriksaan adalah tersangka KM, tapi untuk pemeriksaannya dilakukan di Barreskrim, dan secara paralel bersamaan tidak hanya tim sus yang bergerak, tapi ada juga dari Inspektorat Khusus. Inspektorat Khusus ini juga dijadwalkan pada hari ini jam 10 pagi memeriksa satu orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Untuk dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dulu kalau kita review, total sudah ada 47 orang saksi yang diperiksa, mulai dari Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian juga istrinya, saksi lain dari ajudan, kemudian supir, ART, petugas kesehatan, sampai saksi ahli sudah diperiksa. Lalu ditekankan masih akan terus dilakukan pemeriksaan, apalagi kalau kita lihat sudah ada 4 orang tersangka, sudah ada Barada Richard Eliezer, kemudian ada Bribka Riki Rizal, KM, dan juga Irjen Pol Verdi Sambo. Artinya akan jadi fokus dari Polri adalah harus merampungkan berkas perkara dalam setidaknya 20 hari apabila tidak diperpanjang, untuk nanti berkas perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian juga masih ada satu yang belum disampaikan kepada publik atau masih jadi tanda tanya adalah motifnya. Motif ini masih belum disampaikan, memang masih didalami, tapi kalau kita ingat-ingat pernyataan dari Kabar Reskrim Polri sebelumnya, sejauh ini tidak ditemukan adanya dugaan pelecehan seksual. Apalagi kalau dilihat juga dari pasal yang disangkakan 340 dugaan pembunuhan berencana, 338 pembunuhan, kecil kemungkinan dugaan pelecehan itu ada, tapi biarkan motifnya nanti akan menjadi konsumsi dari penyidik saja. Sebelumnya juga ada Mahfud MD, Menko Polhukam juga menyebutkan bahwa motifnya diduga adalah topik yang sensitif. Ini akan kita tunggu. Sementara kalau dari Inspektorat Khusus tadi, selain pemeriksaan dari satu tim penyidik Polda Metro Jaya, kalau kita ingat lagi juga ke belakang, Niluh dan juga saudara, sudah ada 56 orang yang diperiksa, 31 diantaranya diduga melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional maupun juga terkait dengan menghilangkan barang bukti. CCTV ini juga pernah disinggung sebelumnya, dan 11 diantaranya sudah dilakukan penempatan khusus. 3 Pati Polri termasuk Irjen Pol Verdi Sambo ditempatkan khusus di Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ada 4 alasan mengapa terduga pelanggar etik ditempatkan di tempat khusus. Yang pertama karena perkaranya sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Yang kedua ini demi keamanan ataupun keselamatan dari terduga pelanggar maupun juga dari masyarakat. Yang ketiga kekhawatiran melarikan diri, dan yang keempat dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Akan terus dilakukan pemeriksaan, dan informasi juga yang sempat kami dengar
tim jurnalis Kompas TV untuk hasil otopsi kedua atau hasil otopsi ulang dalam waktu dekat kemungkinan sudah bisa disampaikan hasilnya. Tapi memang kapan waktunya belum dijelaskan. Dan kalau kita ingat memang pernyataan sebelumnya untuk hasil otopsi Polri ini butuh waktu 2-4 minggu. Artinya saat ini bisa dibilang sudah 2 minggu berjalan untuk pengambilan ataupun juga pemeriksaan sampel, tapi memang untuk hasil yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada penyidik butuh 4-8 minggu untuk diperiksa kembali. Akan kita lihat ataupun juga kita tunggu nantikan Niluh dan juga saudara bagaimana hasil dari pemeriksaan maupun juga hasil otopsi yang nantinya akan dibuka dalam pengadilan. Baik, Cindy, seperti yang sebelumnya saya sebutkan bahwa sejumlah rumah dari Irjen Verdi Sambo ini kan sudah digeledah, ada sejumlah barang bukti yang kabarnya dibawa ke Barreskrim. Adakah informasi yang Anda dapatkan? Mungkin ada keterangan resmi di sana apa saja yang diperiksa oleh polisi atau tim sus di sana? Iya, dari penggeledahan yang dilakukan 9 jam pada hari Selasa sampai Rabu dini hari, ada 3 titik yang menjadi lokasi penggeledahan. Pertama ada di rumah dinas di Duren 3, kemudian rumah pribadi di Jalan Saguling dan juga rumah mertua Irjen Pol Verdi Sambo di Bangka. Kalau untuk di rumah pribadi ada 1 kontainer memang yang dibawa. Sementara kalau dari rumah mertua Irjen Pol Verdi Sambo ada 6 item, diantaranya adalah pakaian dan juga sepatu dari Irjen Pol Verdi Sambo. Belum disampaikan secara jelas sebenarnya apa kaitannya, kemudian apa saja isi 1 kontainer itu, tapi yang dipastikan adalah bahwa barang bukti yang disita oleh polisi fungsinya adalah untuk semakin menguatkan alat bukti dari Polri yang sudah dikantongi. Apalagi pada saat itu penggeledahan dilakukan adalah sebelum Polri menetapkan tersangka-tersangka baru. Kalau kita ingat juga pada saat itu saat penggeledahan pengamanan dilakukan cukup ketat, tidak hanya BRIMOB, kemudian ada juga mobil taktis, ada garis polisi di sana. Ini kalau disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, ini menjadi diskresi dari penyidik. Pada saat itu penyidik merasa memerlukan backup pengamanan sehingga dilakukanlah pengamanan BRIMOB bersenjata lengkap, kemudian juga garis polisi dan lain-lain. Seperti yang tadi sudah disampaikan, nanti ini barang bukti akan dianalisis terlebih dahulu untuk semakin menguatkan alat bukti yang sudah dikantongi oleh polisi ini, loh. Baik, ada sejumlah barang bukti yang sudah berhasil dibawa oleh tim sus, penyidik dalam hal ini, dan saat ini sedang dianalisa. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi langsung dari Barreskrim Polri.